wabarakatuh. Semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8A akan menjelaskan hasil resume jurnal crossmatch yang berjudul Transplant Immunodiagnosis Crossmatch and Antigen Detection. Adapun hubungan antara penolakan transplantasi ginjal hiperakut dan alloantibody penerima terhadap antigen donor menandai perubahan besar dalam pengetahuan tentang imunologi transplantasi. Studi tentang ini mengarah pada penggunaan rutin crossmatch prospektif dalam transplantasi klinis. Studi selanjutnya menetapkan identifikasi prospektif dari publik bersama epitop antigen leukosit manusia atau HLA dapat memprediksi hasil crossmatch. Hal ini mengarah pada pencocokan silang virtual dan kemampuan untuk memberikan prioritas kepada pasien sangat peka untuk donor yang kompatibel dengan pencocokan silang. Evaluasi pengujian pertama yaitu Direct Complement Dependent Cytotoxic atau CDC. Metode deteksi antibodi awal didasarkan pada CDC yang mengidentifikasi antibodi pengikat komplement terbentuk sebelumnya. Crossmatch CDC menggunakan plat 96 sumur di mana sejumlah kecil reagen dalam urutan 1-6 mikromililiter bereaksi satu sama lain dan tersuspensi dalam setetes minyak mineral. Dalam reaksi positif, antibodi pengikat komplement melapisi permukaan sel, mengaktifkan kakade komplement dan berpuncak pada MAC yang melubangi membran sel. CDC memiliki keterbatasan berupa tidak spesifik dan sering dikacaukan oleh sekelompok epitop reaksi silang atau CREG. Masalah lain yang mengganggu temuan pada autoantibody dapat menyebabkan CDC positif palsu. Uji yang selanjutnya yaitu Anti-Human Immunoglobulin Exchange Complement Dependent Cytotoxicity atau AHG-CDC. Nah, dalam AHG-CDC, immunoglobulin anti-human yang diarahkan terhadap antibodi pengaktif terikat tetapi non-komplement ditambahkan ke CDC sebelum penambahan komplement untuk menghubungkan jumlah molekul yang lebih besar. Selanjutnya, mengaktifkan komplement untuk menginduksi kematian sel toksik. Warna DNA memasuki sel yang sekarat seperti pada CDC langsung dan dinilai secara kualitatif. Uji selanjutnya yaitu flow cytometry crossmatch. Uji ini menggunakan flow cytometry untuk mendeteksi antibodi yang tidak bergantung pada fiksasi komplement. Nah, FCXM3 warna terdiri dari penambahan reagen berlabel fluorescence yang ditunjukkan terhadap antibodi anti-HLA serta protein permukaan sel spesifik sel T dan B ke sampel sel. Sampel dijalankan melalui flow cytometer untuk mendeteksi antibodi anti-HLA yang terikat pada sel T dan sel B pada tingkat sel individu. FCXM ini memungkinkan identifikasi semi kuantitatif antibodi anti kelas 1 dan kelas 2 dengan secara independen dan stimulan menilai sel T dan sel B. Uji selanjutnya yaitu solid phase assay. Dalam uji fase padat, anti-HLA dilarutkan kemudian ditempelkan ke matriks padat dalam uji immunosorbent terkait enzim atau ELISA atau ke manik-manik mikropartikel yang dianalisis melalui flow cytometry. Uji fluoresen berbasis manik seperti flow PRA itu menggunakan antigen murni yang ditempelkan pada manik-manik yang ditambahkan serum pasien. Antibodi anti-HLA mengikat antigen dan globulin anti-human fluorescence ditambahkan ketika terikat pada antibodi anti-HLA. Selanjutnya ada Complement Fixing Solid Phase Assay. Pengujian ini merupakan pendekatan baru, di mana dapat menentukan kemampuan DSA tertentu untuk mengikat komplement. Metode sebelumnya seperti deteksi fiksasi komplement, CDC dan AHG-CDC cukup terbatas, baik dalam spesifisitas maupun sensitivitasnya. Complement Fixing Assay ini berdasarkan platform Luminex SAB, menggunakan pendekatan C1Q. Manik-manik Luminex, antigen tunggal berlapis HLA dikombinasikan dengan serum pasien dan sumber C1Q eksogen. Antibodi pengikat komplement mengikat antigen BIT yang kemudian mengikat C1Q. Antibodi anti-C1Q fluorescence ditambahkan yang mengikat C1Q dan menerangi antibodi pengikat komplement. C1Q adalah komponen pertama dan karena itu spesifik untuk jalur komplement klasik dan dengan demikian menunjukkan potensi antibodi untuk mengaktifkan komplement. Tes C1Q secara langsung menguji kemampuan pengikatan komplement dari DSA tertentu dan tidak bergantung pada kekuatan imunoglobulin G. DSA mengikat C1Q sangat berkolerasi dengan penolakan dan kegagalan cangkok pada penerima transplantasi jantung dan ginjal. Selanjutnya, clinical implication. Screening antibodi pratransplantasi dan pemantauan antibodi prospektif mengidentifikasi sebagian besar pasien beresiko tinggi yang kehilangan allografnya. Pasien yang berkembang DSA-nya telah menurunkan kelangsungan hidup cangkok. DSA yang mengikat komplement sangat terikat dengan penurunan kelangsungan hidup cangkok. Hasil klinis telah membaik dengan munculnya teknologi deteksi antibodi tersebut.
Nah, deteksi dan analisis antibodi anti-HLA adalah aspek histokompatibilitas dan imunologi transplantasi yang berkembang pesat. Pertumbuhan teknologi yang cepat telah meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana DSA mempengaruhi risiko imunologis transplantasi dan perkembangan penolakan yang dimediasi antibodi dan kehilangan cangkok pasca transplantasi. Inovasi teknologi akan terus meningkatkan kemampuan kita untuk menentukan relevansi klinis antibodi anti-HLA. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih.